Baik, pada bagian ini kita melanjutkan kembali exercise 54 yang sudah pernah kita bahas, tapi kita tidak create maupun display. Nah, di exercise 54 sebelumnya kita sudah create basic center. Jadi, sebelum Anda masuk ke exercise 55, pastikan bagian ini sudah pernah dikerjakan. Kemarin kita sudah buat satu center baru dengan nama SAP01 dash nomor urut Anda, dan kemarin ditambahkan dengan batch. Dalam case ini saya menggunakan batch P. Jadi boleh disesuaikan, sekiranya belum masuk, ini nanti exercise 54-nya dilengkapi dulu. Saya mungkin akan memandu kembali untuk Anda yang mungkin lupa. Jadi awal ini mari kita coba arahkan ke menu accounting, khususnya di controlling, untuk mengulas apa yang sudah Anda pelajari di kelas. Kita masuknya itu ke cost center accounting di master data. Jadi di sini kita pilihnya itu yang cost center, kemudian pilih yang individual processing. Tapi kita tidak lagi create, melainkan display di KS03. Jadi boleh silakan dicek. Kita kemarin pakai batch P. Saya contohkan di sini sesuaikan dengan batch Anda. SAP01 DSP pagar-pagar. Kemudian silakan di continue atau enter untuk melanjutkan. Jadi kalau sudah benar di sini akan ada informasi mulai dari basic data hingga history. Dan di sini ada user yang bertanggung jawab beserta dengan person dan berbagai company code, business area, dan fungsional terkait. Kira-kira seperti itu. Dan pastikan informasinya relevan sesuai dengan informasi yang ada di dalam halaman 226. Itu. Nah, saya sudah melanjutkan ke exercise berikutnya di 55. Kalau di modul itu tertera di bagian 229. Jadi di sini kita akan processing a new vendor's invoice and viewing a cost center report. Jadi kita mau melihat laporannya. Jadi boleh silakan mundur kembali. Saya akan pandu kembali dari accounting, kemudian di financial accounting. Selanjutnya, karena kali ini kita mau bahas utang, berarti di account payable. Nah, untuk yang account payable di sini, perhatikan dengan seksama, kita masuknya itu ke financial accounting, jadi bukan di controlling. Ya. Di account payable, kemudian klik di sini. Seribu. Selanjutnya untuk informasi vendor diisi seperti biasa, berarti ada vendor dengan nama 200 dan tidak ada referensi khusus. Dari tanggalnya tanggal hari ini, boleh diselect dari date time picker yang sudah tersedia. Dan untuk amount-nya itu adalah 11.600. 11.600 dengan tax amount itu sebesar 1.600. Jadi boleh disesuaikan kembali. Di amount-nya itu 11.600. Kemudian untuk tax amount-nya adalah 1.600. Ini boleh di-enter juga seperti ini. Jadi otomatis tagihannya akan menyesuaikan kembali. Seperti itu. Nah, untuk amount in document currency itu disesuaikan ke bawah. Nanti akan dicatatkan di account 476 000. Amount-nya sama dengan yang ada di atas. Berarti kita copy. Sampai seperti ini. Oke. Nah, ini ada keterangan bahwa dia belum di-assign ke dalam sebuah CO object. Jadi ini boleh kita atur ke dalam sebuah dokumen CO object. Jadi di sini centernya mana? Kita masukkan yang kemarin kita sudah inputin. Berarti dalam hal ini SAP 01P pagar-pagar. Seperti itu. Jadi ini kalau hasil maka dia harusnya ketemu. Kalau misalnya ada typo, nah ini dimasukkan di sini dengan nama user Anda masing-masing, namanya 17 SAP 01P 00 dan seterusnya. Jadi dia sensitif, padahal seharusnya namanya adalah SAP 01 DSP pagar-pagar. Makanya tadi tidak ketemu seperti itu. Nah, ini pasti kan harus balance antara yang di bawah dengan yang di atas. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ini harus disesuaikan kembali. Seperti itu. Ini kita coba update. Sebentar, berarti seharusnya ada penyesuaian. Kalau misalnya ditambah pajak, berarti harus dijumlah lagi sebanyak 1.600. Ini kalau dalam artian, berarti ini seharusnya diberikan pajak sebanyak 10% ya, dari jumlah yang ada di sini. Seperti itu. Oke, jadi itu saja. Kalau sudah, boleh disimpan untuk melanjutkan.
Dan akan muncul satu dokumen. Di sini dokumennya boleh dicatatkan, berarti dimulai dengan kepala 19 sekian sekian. Ini, dan di soal berikutnya kita ingin melihat reportnya dalam bentuk actual plan variance. Jadi bagian ini kita akan kembali ke awal. Kita boleh masuk ke cost center, tapi dalam hal ini di controlling. Kita tinggalkan finansialnya, kita masuk ke controlling di bagian cost center accounting. Tapi kali ini kita beradanya di information system. Information system, kemudian pilih pilih plan actual comparison. Dalam hal ini kita pilihnya yang plan variance di 3611. Jadi ini hanya reporting saja. Kita tinggal entrykan value yang relate, misalnya seperti nama cost centernya dan lain sebagainya. Berarti controlling areanya 1000, fiscal year-nya 2023, periodenya periode berapa. Seperti itu. Oke. Dan untuk our value, maka kita isikan nama dari cost center sebelumnya, 1P sekian-sekian. Semoga saya tidak salah, bukan execute. Ini sepertinya salah ya. Coba kita find 17 S1P00. Oke, nah jadi ini adalah tampilan dari cost center accounting untuk plan atau actual comparisons yang sudah dibahas, dan yang mau kita telusuri di sini adalah record di account 476.000. Ternyata di sini ketika dicek ini adalah supplies, dan ini bisa di-expand atau di-hide kembali semuanya. Jadi kalau misalnya kita open kembali, ini boleh di double klik dan diperhatikan detailnya satu persatu dari sisi planning dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kita akan coba menampilkan untuk sisi cost element 490.000. Sini kita akan coba print page-nya. Harusnya ada akses yang di limit, tapi seandainya ini terbuka, kita bisa menampilkan semuanya. Termasuk juga kita bisa send report. Kalau ini send report, nanti akan diarahkan ke HSBWP. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini, dan kalau misalnya mau diperhatikan, di sini kelihatan harga aktual, plan, dan selisihnya hingga dalam bentuk persentase. Kira-kira seperti itu saja, boleh dicoba dan diulang kembali di FB03 dapat membuktikan bahwa kita dapat melihat sebuah cost center works atau tidak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.